Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Nipika Tiara dengan NIM 029 dari golongan A2 dengan PJ dosen Ibu Desi Norvita, SKM Menkes, dan PJ Asisten KASKA. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana pembuatan peta dengan menambahkan peta dan juga menambahkan atribut pada peta. Oke, aplikasi yang kita gunakan adalah QGIS atau Quantum GIS. Kita klik, kita tunggu. Nah, muncul. Oke, di sini sudah terlihat ya teman-teman, ada lembar kerja berwarna putih. Nah, ini disebut dengan data frame, di mana nantinya peta ini akan ditampilkan di sini. Kemudian di sini ada menu, ada project, edit, view, layers, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada layers, itu ada add vector layers, kemudian add raster layers, dan lain sebagainya. Nah, terus bagaimana cara menambahkan peta di lembar kerja ini? Caranya kita mengklik add vector layers, kemudian kita klik browse. Nah, kemudian kita cari file yang memang berisikan peta. Di sini file yang saya punya adalah SIG Praktikum Materi Busulis. Kita klik lagi. Kemudian kita scroll sampai menemukan peta 34. Oke, kita klik yang cup. Kita klik yang cup_catch. Nah, di sini bisa teman lihat ya, banyak sekali kode. Nah, kode yang kita gunakan adalah Kabupaten Kulon Progo, yaitu 3401. Nah, supaya memudahkan teman-teman, kita klik tipenya, kita khususkan ke SHP file. Kenapa? Karena memang file yang kita gunakan nantinya itu adalah bentuknya dalam SHP file. Klik, kemudian 3401. Di sini ada poly dan juga lines. Yang kita gunakan adalah poly.shp. Berarti 3401 0 sekian poly.shp itu diklik. Kemudian open. Oke. Nah, sudah muncul peta Kabupaten Kulon Progo. Nah, di vector layers ini namanya itu masih angka ya teman-teman, maka bisa kita ubah dengan mengklik kanan, kemudian klik rename, ubah menjadi cup.kulon Progo. Oke, entar. Nah, sudah. Terus langkah selanjutnya kita akan menambahkan nama kecamatan. Terus gimana Kak cara menambahkan nama kecamatannya? Oke, untuk menambahkan nama kecamatan, kita klik kanan pada vector layers, kemudian kita klik properties. Nah, di sini banyak ya teman-teman, ada general, style, label, dan lain sebagainya. Nah, kita klik yang labels, kemudian kita klik yang label this layer with. Nah, pada panah yang mengarah ke bawah ini kita klik dan cari yang kecamatan. Oke, kemudian kita apply. Nah, sudah muncul nama kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Tapi namanya ini, katanya ini kurang tegas, maka bisa kita pertegas dengan menggunakan buffer. Kita klik buffer, kemudian kita klik draw text buffer. Nah, kemudian kita apply. Oke, teman-teman bisa lihat ya, menjadi lebih tegas. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan atribut data kasus DBD di Kabupaten Kulon Progo di setiap kecamatannya. Nah, cara kita menambahkan atributnya itu dengan cara mengklik kanan, kemudian kita klik yang open attribute table. Nah, di sini kan sudah ada ya teman-teman jumlah kasus daripada kasus DBD di Kecamatan Kulon Progo. Nah, tapi supaya teman-teman mengetahui nih bagaimana sih cara menambahkan kolom pada atribut ini, nah kita coba edit lagi. Kita klik yang toggle editing mode. Nah, kemudian kita delete kolom. Kita pilih yang zoom 4. Oke. Nah, sudah hilang teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan nih kolomnya dengan mengklik new columns, kemudian namanya zoom_pen. Komennya itu ada kasus DBD Kap Kulon Progo
tahun 2022. Oke, untuk type-nya itu ada decimal number, kemudian ini with yaitu 2. Oke. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini masih 0 0 0 0 karena memang belum ada kasus data yang dimasukkan ke dalam kolom ini. Nah, terus untuk memasukkan datanya tentunya kita harus memiliki data daripada kasus DBD di Kabupaten Kulon Progo. Di sini kita sudah memiliki datanya. Nah, kita belah. Oke. Nah, di sini urutan kecamatan di Excel dan juga di atribut itu berbeda. Jadi, otomatis teman-teman tidak bisa memindahkannya itu secara otomatis. Tentunya teman-teman harus memindahkan secara manual. Jadi, di sini teman-teman butuh ketelitian yang lebih baik ya, teman-teman. Dan juga harus diperhatikan karena memang supaya tidak menghindari kekeliruan. Oke, kali bawang 5, Samigaluh 7, Nanggulan itu 11, Giri Mulyo itu 5, Pengasih itu ada 11, Kokap itu ada 8, Sentolo itu ada 42, Wates itu ada 27, kemudian Panjatan itu ada 24, Lendah. Nah, gini guys, tuh kita terlewat ya yang ini. Jadi teman-teman di sini harus benar-benar teliti karena memang bisa saja ini tuh terlewat seperti ini. Kita ulang. Wates. Nah, 27. Temon itu 9. Panjatan 2 itu, Lendah itu 14, Galur 31. Nah, sudah selesai, tapi teman-teman ingat perlu dicek kembali supaya tidak ada kekeliruan ataupun yang terlewat ataupun tertukar. Nah, Kali Bawang 5, Samigaluh 7, Nanggulang 11, Giri Mulyo 5, oke, Pengasih 11, Kokap 8, Sentolo 42, Wates 27, Temon 9, Panjatan 24, oke, Lendah 14, oke, Galur 31. Oke, sudah selesai. Nah, jangan lupa teman-teman untuk menyimpan data ini dengan cara mengklik Save Edit. Nah, terus juga teman-teman setelah itu jangan lupa untuk mengklik kembali toggle editing modenya. Nah, habis itu udah selesai, kita masuk ke petanya lagi. Oke, untuk mengetahui nih kasus tertinggi dan juga terendah, maka kita akan ubah warnanya berdasarkan kasus tertinggi dan juga kasus terendahnya. Kita klik kanan, klik Properties, kemudian kita klik Style. Nah, di sini ada single symbol. Kita klik panah ke bawah dan kita pilih yang graduated. Oke. Nah, kolomnya kita isi dengan yang jump dulu. Kemudian untuk color RAM-nya itu kita pilih, disarankan untuk color RAM itu yang dipilih adalah warna yang memang dari muda ke tua, atau satu warna ataupun 2 warna. Jangan teman-teman pilih yang 3 warna seperti ini nih, seperti ungu, kemudian putih dan juga hijau. Kenapa? Karena nanti akan menyulitkan teman-teman dalam menginterpretasinya. Kita ambil yang red. Oke, setelah itu kita pilih klik yang classify. Oke, nah di sini labelsnya kita ubah keterangan berdasarkan sangat rendah, sedang, tinggi, sangat,
sangat tinggi. Oke, setelah itu kita apply. Nah, oke, di sini sudah terlihat ya teman-teman, warnanya sesuai dengan kasus yang memang ada di wilayah tersebut. Yang terendah itu warna yang lebih muda dan yang tertinggi itu warna yang lebih tua. Nah, selanjutnya supaya peta ini lebih informatif dan juga mudah dipahami, maka kita pindahkan peta ini ke layout. Nah, bagaimana caranya? Kita klik project, kemudian klik new print composer. Kita beri nama kasus DVD Kabupaten Oke, sudah. Nah, sudah terlihat lembar kertas berwarna putih. Oke, di sini banyak teman-teman, banyak toolsnya. Memang ada cell move item, kemudian ada move item content, add new maps, add image, dan lain sebagainya. Kemudian terus Kak, bagaimana sih cara untuk menampilkan peta di sini? Caranya kita klik yang add new maps. Kita klik dan terus di sini ada tanda plus ya. Teman-teman bisa drag sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, sudah. Nah, karena memang petanya itu di bawah, kita bisa memindahkannya ke tengah dengan mengklik move item content. Kita klik, sudah, kita pindahkan. Nah, dan juga petanya ini masih sangat kecil ya teman-teman. Nah, cara kita untuk membesarkan petanya, kita bermain di scale-nya. Nah, perlu teman-teman ketahui, kalau misalkan scale-nya itu lebih besar, maka peta yang ditampilkan itu lebih kecil. Dan kalau misalkan scale-nya itu lebih kecil, maka peta yang ditampilkan itu lebih besar. Jadi di sini ada 300.000 ya, sekian. Kita akan ubah menjadi 170.000. Nah, oke. Kita move item icon konten lagi, kita geser buat ke tengah. Oke, sudah. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita akan memberikan poin-poin yang memang akan membuat peta ini menjadi lebih informatif, seperti judul, kemudian ada logo institut, kemudian arah mata angin, legend, dan juga skala. Nah, di sini kita akan menambahkan judulnya dengan mengklik add new labels. Kemudian kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Nah, kemudian kita berikan judul peta kasus DVD Progo setiap kecamatan tahun 2022. Oke, sudah. Nah, untuk menyesuaikannya, teman-teman bisa mengubah nih fontnya. Font stylenya bisa bold, size-nya bisa 16. Oke. Nah, sudah. Kemudian alignment-nya juga bisa teman-teman sesuaikan. Ada center, sudah. Terus kita akan menambahkan logo institut. Kita klik add image, kemudian kita sesuaikan. Oke. Kemudian kita klik di picture, di main properties, itu ada pet, maka teman-teman klik yang titik 3 ini, klik. Nah, kita cari logo institut. Oke, open. Nah, sudah. Oke, selanjutnya kita tambahkan legend dengan meng-add new legend. Sesuaikan. Oke. Nah, title-nya kita ubah menjadi keterangan. Oke, di
center. Oke. Nah, kemudian di sini kan ada Kulon Progo. Ini kita ubah menjadi kasus DBD dengan cara klik tanda pensil di sini. Klik. Oke. Kasus DBD. Kita klik oke. Nah, sudah. Terus teman-teman bisa mengkreasikan font ya. Bisa bold. Oke. Terus juga subgrupnya itu yang kasusnya tadi. Oke. Nah, itemnya itu yang sangat rendah itu kita bold juga. Nah, sudah. Teman-teman bisa sesuaikan saja untuk ukurannya, tempatnya. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan arah mata angin dengan mengklik add new add image. Di sini. Oke. Nah, kalau tadi untuk menambahkan logo kita menggunakan pad, tapi kalau untuk menambahkan arah mata angin kita menggunakan search directories. Kita klik, oke, tunggu. Nah, kita cari tanda arah mata angin yang memang ada keterangan arahnya, sehingga memudahkan kita dalam membacanya. Oke, kita pilih yang ini. Sudah. Kita sesuaikan. Kita rapihkan. Oke. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan skala dengan mengklik add new scale bar. Kita klik sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini. Terus kita geser sebentar. Oke, kita geser. Nah, teman-teman jangan lupa nama teman-teman di bagian bawah. Oke. Nah, sudah. Oke. Sudah. Nah, kan ini masih polos ya. Teman-teman bisa memberikan warna, tetapi teman-teman jangan lupa kalau misalkan di setiap peta, kemudian judul, logo dan lain sebagainya itu di bagian backgroundnya itu disilang. Nah, ini juga silang. Kita silang semua. Oke. Ya sudah. Nah, untuk memberikan warna pada background, kita klik yang composer, kemudian page background, itu kita klik change. Nah, kita klik yang simple fill. Ubah menjadi yang gradient fill. Oke. Nah, ini kan warnanya biru sama putih ya. Kita bisa ubah dengan warna karena memang ini peta daratan, kita ubah ke warna coklat, beige ataupun coklat muda. Oke, nah sudah teman-teman. Jadi ini merupakan peta persebaran kasus DBD Kabupaten Kulon Progo setiap kecamatan tahun 2022. Terus Kak, gimana cara kita men-save peta ini? Caranya kita klik Composer, kemudian kita ekspor as image. Nah, kemudian kita berikan nama peta kasus DBD
tahun 2022. Oke, save. Nah, sudah. Oke teman-teman, selanjutnya setelah itu kita akan memasukkan peta tersebut ke dalam Word. Oke, kita insert image this device. Kita tunggu yang dokumen, kita cari peta. Nah, oke, kita klik insert. Oke, kita buat tengah. Nah, jangan lupa teman-teman untuk memberikan keterangan di gambar ini dengan cara mengklik kanan, kemudian kita insert caption. Di sini kan ada figur ya, kita ubah ke, tidak ada ya gambar, maka kita bisa mengklik new labels, gambar. Oke, nah, kemudian kita klik namanya sesuai dengan judul petanya. Nah, sesuai ini, peta persebaran kasus DBD Kabupaten Kulon Progo setiap kecamatan. Nah, oke, sudah. Kemudian kita akan membuat interpretasi daripada peta ini. Interpretasi berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa persebaran kasus DBD terbanyak di Kulon Progo tahun 2022 terdapat di Kecamatan Sentolo. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk interpretasinya. Mungkin itu saja tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.